Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf terpotong untuk kedua kalinya, jadi saya harus melanjutkan ke part yang ketiga ini. Semoga tidak mengganggu proses belajar, proses sharing kita. Eh, Nanti mungkin saya akan jadikan satu ya, kalau mungkin di Facebook biarkan saja seperti ini. Nanti mungkin saya akan jadikan satu di YouTube. Mungkin biar biar enak aja nontonnya. Nanti teman-teman juga bisa akses di sana kalau mungkin belum melihat. Nanti akan saya jadikan satu di YouTube. Oke, untuk penjelasan terakhir tentang nilai integritas. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk menanggulangi atau mencegah tindakan gratifikasi yang nanti eh, ada konflik kepentingan atau ada unsur suap di sana, maka kita harus memperkuat nilai integritas kita. Saat tadi sudah saya singgung, ada sikap berani, ada sikap jujur, kemudian ada sikap mandiri, kemudian ada sikap peduli. Kemudian ada sikap disiplin. Nah, terkait disiplin ini, kita juga disiplin terhadap kode etik kita, terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh uh, negara, terutama penyelenggara kerja dengan negara, aturan-aturan hukum, undang-undang yang berlaku di tanah air ini, itu kita perlu disiplin. Ada tambahan lagi dari Kak Adel tadi saya lihat di kolom komentar. Jadi ada tambahan uh, korupsi yang paling ayah beliau itu selalu menekankan kalau korupsi yang paling sederhana adalah korupsi waktu. Untuk itu Kak, Kak Adel selalu diingatkan untuk tidak korupsi terhadap waktu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Ketika kita tidak bisa uh, menepati waktu, disiplin terhadap waktu, maka sejatinya integritasnya terganggu, gitu ya. Kemudian kerja keras ya. Nilai selanjutnya, sikap selanjutnya yang membentuk integritas adalah kerja keras. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan terhadap publik untuk melayani itu adalah salah satu bentuk kerja keras, dan apresiasi terbesar negara untuk kita adalah mungkin orang bilang gaji, tunjangan, dan itu memang salah satu hak yang memang harus yang dipenuhi ya sebagai aparatur tetap. Namun uh, jangan jangan mengira kalau kita membantu lebih ke beberapa orang dengan tidak adil itu akan mengakibatkan uh, itu adalah kerja keras kita gitu ya. Maksudnya ketika kita membantu kemudian kita mendapatkan imbalan yang tidak sewajarnya, itu hasil kerja keras kita, bukan seperti itu ya. Kerja keras tetap dalam koridor koridor kode etik dan aturan-aturan yang berlaku baik di perusahaan, di tempat dia bekerja maupun di undang-undang di tanah air kita. Kemudian tanggung jawab ya. Jadi kita ketika berani bertindak, istilahnya kita berani menerima gratifikasi, artinya kita harus berani bertanggung jawab atas gratifikasi tersebut. Baik itu uh, gratifikasinya memang diperbolehkan dalam dalam artian itu adalah hal yang wajar, berarti kita juga siap untuk menerima segala konsekuensi ketika gratifikasi itu ternyata disahkan sebagai uh, tindak pidana korupsi. Nah, itu yang harus kita ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan, ucapan dan pikiran yang kita uh, buahkan gitu ya, kita hasilkan itu selalu dilandasi dengan selalu ingat bahwa ada tanggung jawab yang menyertainya. Gitu. Kemudian yang terakhir sikap sederhana. Ini mungkin yang paling pamungkas. Jadi teman-teman meskipun
ada beberapa di antara kita mungkin ada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, mungkin ada beberapa juga yang sudah menjabat ya, pejabat negara gitu ya. Ingatlah bahwa kesederhanaan menjadi prinsip utama kita. Saya teringat bahwa uh, Bung Hatta gitu ya, seorang wakil presiden itu sampai beliau tidak ada, beliau meninggal dunia, itu beliau masih punya keinginan untuk membeli sepatu Bali. Padahal sepatu yang dia inginkan itu memang berkualitas tinggi dan untuk ukuran ukuran wakil presiden itu bukan hal yang susah gitu ya. Tapi Bung Hatta dengan kesederhanaannya selalu mengedepankan bahwa jika itu bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang prioritas, kenapa harus bermewah-mewahan. Begitu juga dengan pemberian. Jadi kita harus bisa menilai apakah pemberian ini wajar, pemberian ini adalah sesuatu barang yang mewah yang mungkin tidak sepatutnya kita menerima hal ini gitu ya, hal ini. Jadi kita bisa menilai ya. Jadi memang semua itu gratifikasi. Bahkan ketika tetangga kita mengantar makanan kita untuk berbuka puasa. Sebenarnya itu juga gratifikasi karena gratifikasi kan memang awalnya saya sudah menyampaikan bahwa gratifikasi itu adalah semua pemberian. Ya, khususnya diberikan kepada penyelenggara negara, baik itu aparatur maupun karyawan BUMN, BUMD dan sebagainya. Tapi kembali lagi yang menilai adalah diri kita sendiri. Apakah itu pantas ya seorang tetangga memberikan makanan berbuka puasa kepada tetangga yang lain? Apakah pantaskah seorang tetangga memberi tetangganya sebuah mobil? Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Itu perlu dipelajari lebih lanjut dan kita perlu mengasah ya sebenarnya hati kita, mengasah nurani kita apakah itu memang layak untuk kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagikan di buku saku dia. Saya coba share lagi buku saku yang diterbitkan oleh KPK. Oke, sebentar ya teman-teman. Karena ini memang mandiri ya, jadi memang semuanya harus disiapkan sendiri. Nggak apa-apa. Oke, ya ini. Oke, Bismillah. Ya ini ya. Jadi sebentar, yang ini berarti. Bukan, yang ini. Jadi seperti itu ya. Ya, kemudian besarannya sesuai tidak, wajar tidak. Kemudian apakah ada konflik kepentingan di dalamnya? Apakah mempengaruhi ketika kita terima itu nanti akan mempengaruhi segala keputusan kita, kebijakan kita selaku penyelenggara negara. Itu semua sebenarnya kembali kepada diri masing-masing. Dan sebenarnya bisa kita ukur kok semua apa sih motifnya itu benar-benar kita bisa sebenarnya tahu kalau kita tidak menutup mata kita, tidak menutup hati kita ya, jadi kita sebenarnya tahu kalau itu adalah apa ada motif tersendiri bagi pemberinya ataupun atau niat ikhlas gitu ya, niat ikhlasnya itu yang teman-teman harus tekankan mungkin ya untuk menghindari kita dari perbuatan gratifikasi yang memicu konflik kepentingan dan mengarah kepada tindakan suap. Jadi teman-teman, nilai integritas itu terdiri dari 9 sikap: berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Ada 9 ya? Oke, itu aja
mungkin dari integritasnya. Dan sekarang mungkin ada beberapa contoh ya pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi. Ini ya, yang pertama adalah pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Ini bisa disebut gratifikasi. Kemudian hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Ini yang mengarah kepada ini ya, gratifikasi yang mengarah kepada perbuatan yang tidak koruptif ya, perbuatan koruptif. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarga untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Kemudian pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Pemberian hadiah ulang tahun pada acara-acara pribadi dari rekanan. Kemudian pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja. Kemudian pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Ini benar-benar gratifikasi ya, gratifikasi dalam artian salah. Kalau sebenarnya diulang lagi aja biar mungkin ada beberapa yang baru ikut sekarang dan biar gak terpotong juga informasinya. Jadi memang pemberian dalam arti luas, gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Jadi apapun itu fasilitas. Sebentar. Waduh, gak enak nih. Pemberian dalam arti luas yaitu meliputi uang, barang, rabat, dan sebagainya diterima dalam negeri dan luar negeri menggunakan sarana elektronik maupun tidak elektronik. Coba kita lihat di buku sakunya gratifikasinya KPK. Biar kita tahu dulu nih, sebenarnya mungkin banyak yang mengira gratifikasi benar-benar sesuatu yang tidak dibolehkan ya. Bukan berarti tidak semua gratifikasi itu mengarah ke korupsi sebenarnya. Ada pemberian-pemberian yang boleh diperbolehkan, tapi sebenarnya gratifikasi adalah akar dari korupsi. Kita memang benar-benar harus memilah-milah. Kalau memang tidak bisa memilah ya dilaporkan saja ke unit pengendalian gratifikasi di internal masing-masing atau dengan goal KPK. Bentar ya. Mohon maaf ya, terputus sampai 3 kali ini. Jadi saya harus bolak-balik mereview lagi gitu ya. Di sini sebenarnya lengkap, jadi teman-teman bisa sekalian tahu. Karena memang mungkin orang-orang banyak yang nggak sadar ya, jadi nggak sadar apa yang dilakukan itu salah satu bentuk gratifikasi yang melanggar hukum. Ini ya, dalam pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa perbuatan menerima gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap. Apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan tugas dan jabatannya, gitu. Bentar ya. Ya di 12B itu jelas sebenarnya sama sih sebenarnya. Pemberian ya. Jadi semua pemberian sebenarnya gratifikasi. Tinggal kita melihat apakah itu memang layak kita terima apa enggak. Apabila dicermati dalam penjelasan 12B ayat 1 di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas. Sedangkan kalimat setelahnya merupakan bentuk gratifikasi. Benar ya? Dijelaskan. Artinya berarti benar semua pemberian dalam arti luas apapun itu adalah gratifikasi gitu ya. Dalam ayat 12B ini ya benar. Pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral ya, artinya tidak memiliki makna tercela atau negatif. Jadi tidak dihubungkan dengan
perbuatan koruptif. Namun di pasal berikutnya dijelaskan bahwa setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Nah, disinilah letak titik pelanggaran gratifikasi itu. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman kalau memang sudah merasa ragu, jadi saya ulangi lagi, ada aplikasi atau website Goal ini untuk melaporkan segala aktivitas kita menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Ketika kita ragu, ketika kita sebenarnya apa ini benar ya, apa ini layak, apa enggak untuk kita terima, apakah ini menyebabkan kita menjadi spesial ya, gitu ya, di mata pemberi gitu ya, dan kita akan memberikan hal yang spesial dan itu kaitannya dengan jabatan kita, fasilitas spesial yang kita bisa berikan dari jabatan publik kita itu yang harus diwaspadai. Kalau teman-teman belum tahu aplikasi Goal bisa dilihat di ini ya, goal.kpk.go.id. Itu batas waktunya 30 hari sejak diterima barang gratifikasi itu dan KPK akan memutuskan 30 hari status kepemilikan barang tersebut apakah memang layak diterima oleh penerima atau harus dikembalikan oleh atau diberikan kepada negara gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurang nyamanan ini. Saya hanya ingin sharing sebenarnya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan kita sama-sama bisa menjaga diri. Baik saya juga pribadi. Karena saya juga sebenarnya bentuk sharing ini adalah bentuk penjagaan diri yang sangat baik gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang mungkin kita bisa bagi gitu ya, semakin banyak orang yang bisa menjaga diri kita, mengingatkan kita, dan kita selalu dalam koridor yang memang sudah benar, yang sudah tidak menyalahi aturan yang berlaku. Itu aja teman-teman. Mungkin nanti akan saya upload di YouTube juga. Terima kasih atas atensinya. Yang sederhana ini mungkin tidak ada publikasi sebelumnya. Saya cuma membahas riset kecil-kecilan di story Instagram dan beberapa saya bacakan. Yang bedanya dan teman-teman menganggap bedanya memang ke niat ya. Jadi niatnya, motif sebenarnya apa sih pemberian gratifikasi itu, apakah gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak itu memang tergantung dari niat, motifnya ya, motif si pemberi hadiah gitu ya, hadiah parcel. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan setiap apa yang kita terima itu adalah amal keberkahan kita dan rezeki kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, cucu kita maupun kita yang kita masukkan ke dalam diri kita akan menjadi tenaga energi kita untuk berbuat positif. Ketika apa yang kita masuk ke dalam diri kita adalah sesuatu yang negatif, maka sewajarnya yang dikeluarkan, energi yang dihasilkan adalah energi-energi yang negatif. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu waspada ya dengan apa yang kita terima. Kita selalu menilai keberkahan di setiap apa yang kita terima. Hati-hati, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau kurang berkenan karena memang saya menginginkan cuma satu tayangan, ternyata harus terpotong-potong menjadi 3 tayangan. Mudah-mudahan berkenan. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang tepat. Mudah-mudahan ini jadi
ajang sharing saja ke teman-teman. Jadi kalau ada yang mungkin mau mengkoreksi, memberi masukan, silakan saja sampaikan ke komentar. Gitu aja teman-teman. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.